Nah, kalau mau cerita sendiri sedikit tentang Berlinale ya, yang di bulan Februari lalu. Jadi Palari Films itu juga selalu berusaha memikirkan gimana sih caranya film Indonesia yang bisa tayang dan masuk ke dalam festival film internasional. Itu salah satu yang kita pikirkan dari awal. Kenapa? Karena kita percaya film Indonesia itu berdaya saingnya global kok, gitu loh. Jadi kita harus pikirin tuh dari awal strategi supaya sinema Indonesia masuk dalam sinema global. Nah, gimana caranya? Tentu yang pertama harus yang pertama kali waktu Edwin cerita soal yuk kita bikin film horor gitu, Palari mau bikin film horor, dan Edwin come up dengan ide waktu itu abis ngobrol sama Eka kali ya, bahwa gimana sih film horor itu yang zaman sekarang gitu ya, yang bisa kita bikin gitu. Dan dia bilang kayaknya ini Dede, gimana kalau orang kerja itu di tempat kerja itu bisa jadi lebih horor dari film horor. Nah itu menurut gue langsung yang wah itu sih relevan ya di mana-mana ya. Maksudnya mau itu di Asia kah, mau di Indonesia, mau di itu Eropa, semuanya sama gitu. Pasti ada persoalan kelelahan kerja, overwork segala macam. Jadi itu misalnya buat mulai bahwa cerita kita akan relevan nih baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah kemudian gimana sih cara kita bikin film supaya supaya berdaya saing gitu, yang kompetitif artinya dengan kualitas yang di luar. Artinya kita juga perlu kolaborasi nih. Ibaratnya tuh kayak gotong royong lah di film ini. Ada selain Indonesia, kita semua tentunya ada Singapura, ada Jepang, ada Jerman, dan ada Perancis. Ini sebenarnya kayak gotong royong aja gitu, bareng-bareng. Satu hal soal financing, tapi another thing adalah kita kerjasama gitu loh dengan DOP dari Jepang, editor dari Singapura. Kemudian juga proses filmnya ini juga di Perancis gitu. Jadi itu juga sebagai gerbang untuk pertukaran perspektif ya, antara perspektif yang dalam negeri sama luar, dan kita kolaborasi bareng. Dan tentunya orang-orang kru-kru ini kan pas lagi kita ajak di film ini kan karena nomor satu, karena apa sih? Karena sutradaranya Edwin. Karena mereka tahu gitu, oh kalau bikin film sama Edwin itu standarnya seberapa sih gitu. Ada kebaruan-kebaruan. Jadi pertama mikirin ceritanya yang relevan untuk semua orang gitu ya. Apa yang kita rasain saat ini, tapi another thing juga bagaimana si kualitas ini kita pikirin dari awal. Kira-kira kayak gitu. Bagaimana langkah strategis apa ya dengan penonton? Saya ada mau tarik sedikit data ya, bahwa Indonesia setelah pandemi itu market share-nya naik ke 65%. Tentunya rekan-rekan media sudah tahu semua. Ini membuktikan apa? Ini sesuatu yang sangat menarik, bahwa selama pandemi artinya mereka terpapar dengan berbagai jenis film, konten, series. Artinya mereka mencerna banyak sekali. Karena film Indonesia bukan itu-itu aja yang seperti orang dulu persepsikan gitu ya. Oh gitu-gitu aja. Enggak, film Indonesia enggak gitu-gitu aja. Dan film Indonesia itu bervariasi dan selalu menarik. Dan artinya apa? Film Indonesia juga ini bahwa penonton Indonesia juga siap dan industrinya siap untuk membicarakan isu-isu lokal yang relevan di dunia, dan juga hal-hal yang kompleks, hal-hal yang sulit dibicarakan itu bisa dibawa ke dalam film. Artinya apa? Ketika kita membuat film genre, film horor, nggak harus selalu melulu tentang jump scare, nggak harus selalu melulu tentang pocong. Horornya film horor juga bisa membicarakan bahwa saat tempat kerja itu bisa lebih horor dari film horor sendiri. Jadi ini sesuatu yang kita mau coba bawa, dan ini memang sejalan bahwa Palari Films berusaha menyajikan sajian-sajian baru, berusaha membicarakan hal-hal yang tidak mudah dibicarakan, tapi itu salah satu aim dari kita. Di luar tentunya kita juga membuat film yang menghibur dan tidak menggurui. Itu sesuatu yang menjadi challenge buat kita. Jadi semoga teman-teman juga punya perasaan yang sama dan bisa melihat kebaruan apa yang kami coba tampilkan, dan semoga juga menghibur. Dan ini tentunya visi yang kami dukung dari awal dari seorang sutradara Edwin dan juga penulis Mas Eka Kurniawan. Terima kasih. Monster ini sebenarnya nggak cuma di Ibu Mariatinya aja ya, tapi sebagai satu kesatuan
baik yang ada di pabrik, ya termasuk Mariati, kalau monsternya sendiri, dan juga para pekerja-pekerjanya. Bagaimana sistem kerja yang memang tidak manusiawi ini saling didukung oleh satu sama lain, baik yang mengeksploitasi maupun yang dieksploitasi. Yang mengeksploitasi jelas ya gitu, untuk keuntungannya, entah apapun itu alasannya, bisa keuntungan material maupun pribadi, itu yang memang macam-macam alasannya. Tapi yang dieksploitasi pun juga punya andil besar gitu, bagaimana mereka mengamini gitu ya, menormalisasi gitu ke kondisi kerja yang kita tahu sendiri. Kayak misalnya kita tahu kita udah pulang gitu, masih aja ada gitu telepon atau email yang harus kita kerjakan karena atasan kita minta segera segala macam, lembur-lembur yang juga nggak manusiawi, tapi kita yakin aja gitu ya. Itu bagian dari yang menurut saya adalah satu bentuk monster yang perlu kita kritisi di sini gitu. Dan kemudian ya dalam bentuk filmnya tentunya kita bikin lebih menyenangkan seperti kata Anda tadi gitu ya, bahwa ini sebuah film yang harusnya juga punya potensi menghibur juga gitu ya. Maka ya bentuknya seperti itu yang ada di situ. Tapi awalnya itu memang semuanya membicarakan tentang sistem kapitalis yang memang sudah makin perlu dikritisi. Dan ya kita tahu mungkin sistem kapitalis ini kan yang menjalankan dunia ya gitu ya. Sebagai mesin tuh kita tahu dia yang paling punya inilah ya, andil gitu ya, ekonomi, politik segala macam. Tapi saya rasa perlu gitu kita sekali-sekali menginvestigasi, mempertanyakan kembali mengenai apakah spare partnya perlu diganti, apakah oli-olinya perlu diganti lagi, dibersihkan, bahkan kalau perlu di revolusi ulang, dibentuk ulang lagi gitu, untuk kemudian buat nggak menjadi monster tapi menjadi sesuatu yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Itulah intinya. Yes, Mas Edwin, kalau sedikit tentang pendekatan teknisnya boleh diceritakan juga nggak sih Mas? Karena kita dapat pengalaman yang beda tuh, menyenangkan dia, tapi juga kita lihat, wah nih gimana ya pendekatan teknis syutingnya dan lain-lain Mas? Silakan. Kalau untuk proses syutingnya sendiri, kami semua sepakat dari awal mendesainnya dengan sebisa mungkin membuat sesuatu yang bisa dibuat praktikal gitu, sesuatu yang memang bisa dipegang, bisa dilihat. Kita mengeliminir atau meminimalisasi CGI, komputerisasi yang kompleks gitu. Karena buat kami film itu sensori ya, memang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar, bahkan ada baunya gitu. Kalau kita ngomongin monster ini di sini, saya rasa juga karakter-karakter yang bermain di sini, yang acting di sini juga akan punya respon yang juga beda gitu, atau menarik gitu ketika berinteraksi langsung dengan monster yang kami ciptakan gitu, yang memang ada fisiknya gitu ya, ada meledak gitu, ada yang memang ada ditungguin gitu, ada darah yang kena sedikit mukanya sendiri gitu, ada miniatur yang bisa dipegang juga gitu, rambutnya itu, kalau kita ngomongin rambut kan juga ya dikit ya kecil gitu, halus gitu ya. Ketika Putri ada rambut mau masuk ke dalam situ kan juga akan terasa gitu, walaupun belum masuk gitu ya, tapi dia ada di sini gitu. Itu beda gitu ketika kalau bisa aja saya pakai green screen gitu ya, itu dibikin lebih CGI gitu ya, tapi mungkin beda sekali, nanti mungkin bisa ada respon dari itu. Untuk film Monster Pabrik Rambut ini judul internasionalnya Sleep No More, dan kita diwakilkan oleh Showbox. Showbox itu adalah agen penjualan film internasional dari Korea Selatan. Mereka adalah produser dan distributornya Exhuma gitu, kalau teman-teman media ingat, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya gitu. Jadi ini juga satu bentuk bahwa film kita itu sejajar dengan film-film lainnya ya, dan mereka percaya sama film Indonesia yang punya bahasa yang bisa mengglobal. Dan ke pertanyaannya Mbak Kiki tadi, setelah Berlinale di bulan Februari, kemudian kita sudah lanjut ke Brussels Fantastic Film Festival. Setelah itu kita ke Hong Kong International Film Festival, dan yang akan datang di bulan Juli ini kita akan tayang di Fantasia Fantastic International Film Festival, itu di Montreal, salah satu film festival yang bergengsi untuk genre, dan kita dikompetisi di Chapel Noir. Dan sebenarnya ada 3 festival lainnya yang udah inline, udah ngantri ya untuk tayang, tapi kayaknya saya belum bisa reveal, tapi tunggu aja, segera kita umumkan di Palari. Mengenai bagaimana isu sosial gitu bisa juga blend in dengan genre-nya ya, ada body horror, ada fantasi di sini juga gitu, betul sekali. Saya rasa ketika kita membicarakan isu sosial yang
kontekstual, yang relevan gitu, dan kita benar-benar peduli gitu ya dengan persoalan-persoalan yang ada, khususnya di sini adalah overwork, sistem yang tidak manusiawi lagi gitu dalam cara kita bekerja gitu ya. Itu sendiri udah menjadi sebuah modal yang besar sekali gitu untuk kemudian ditranslate ke sebuah bentuk film gitu. Dalam konteks horor itu sebenarnya kita cukup terbiasa gitu dengan nonton film-film horor dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya dari sejarah film horor pun lahir karena ketakutan-ketakutan yang muncul dari ya keseharian gitu, dari sistem gitu. Kalau kita mau lihat seperti awal-awal di film Indonesia atau film Eropa, film Amerika tahun 20-an bahkan gitu, yang pertama kali film horor itu muncul sebagai genre gitu yang dirayakan, ini ya bukan tentang spiritual sebenarnya, bukan tentang setan, tapi tentang misalnya bagaimana revolusi industri di tahun 20-an gitu kemudian memakan, menggerus nilai-nilai yang manusia yang sensitif gitu ya, kemudian semua dipaksa gitu. Seperti Dracula, seperti Nosferatu, Caligari itu, atau kalau di Indonesia ada siluman babi, banyak lah siluman gitu ya, era-era. Jadi artinya kita memang terbiasa melihat horor itu sebagai kritik sosial gitu ya. Sejak awal memang waktu kami masih ngobrol-ngobrol gitu, cari-cari ide, kita memang pengen sebikin film soal horor tapi berdasarkan ya realitas. Kami berpikir bahwa sebetulnya tanpa harus minjem ke misalkan mitologi atau apa, hidup sehari-hari juga bisa cukup sangat horor gitu, pekerjaan dan macam-macam, sampai kemudian kami ngomongin tentang kerja, overwork, ngelembur. Waktu itu ada momen di mana ketika kami lihat tentang proses kerja di pabrik rambut, saya pikir cara paling paling enak untuk deliver problem-problem ini adalah ketika kita baik sebagai kreator maupun nanti penonton lihat gitu, benda-benda sekeliling kita juga bisa menjadi sangat horor gitu. Apa yang kita kerjakan sehari-hari bisa sangat menakutkan, dan buat kami sih ketika film selesai nonton gitu, kita pengen apa yang kita lihat itu terus kepikiran dan terus kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya bayangkan misalkan di luar konteks film ini ya, misalkan kalau kita kerja jadi bikin bangunan tinggi di kren gitu kan, lihat sendiri aja udah horor buat saya gitu. Gimana kalau jatuh, gimana kalau kerennya patah gitu, itu kan. Nah di film ini tadi juga kan lihat gitu, benda-benda aja, hanya diliatin benda-bendanya, saya kira itu aja sudah bisa menakutkan. Jadi ada proses antara body benda-benda dengan interaksi kita sebagai manusia dengan benda-benda itu. Saya kira manusia tidak cuma memanipulasi benda-benda itu untuk kebutuhan kita kerja, bikin wig, bikin apa, tetapi bagaimana benda-benda itu juga dalam proses kerja itu menjadi memberi kita ya pertama ketakutan, dan ketakutan itu bikin kita mikir juga gitu. Ya, kita bener sih gak sih ngerjainnya begini, kita bener gak sih harus kerja 12 jam sehari gitu, macam-macam. Jadi saya kira kami mencoba untuk deliver hal seperti itu melalui visual benda supaya bisa terlihat gitu ya. Praktikal, kebanyakan dia bilang 80-90% memang praktikal, jadi emang dibuat gitu ya, ada orang yang di dalam monsternya itu ada orangnya gitu ya, terus rambut-rambutnya ditarik-tarik juga gitu, banyak teknik sling ya gitu yang dipakai. Lalu kalaupun ada peran serta komputer, itu sifatnya menggabungkan, jadi menempel, jadi yang kayak misalnya tambahan lah gitu untuk membuat lebih organik. Misalnya kalau di monsternya tuh ada yang sedikit naik-naik tuh, ini rambutnya itu sebenarnya bukan CGI, tapi dia rambut yang ditaruh di air terus direkam, jadi lebih lembut pergerakannya gitu, kemudian ditempel di monsternya. Dari awal saya tahu bahwa akan menggunakan banyak practical effect sendiri. Buat saya ini sebuah hal yang sangat amat menarik untuk dieksplorasi gitu. Bahwa dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya percepatan artificial intelligence, adanya practical effect yang fisikal ini tuh rasanya sangat-sangat manusiawi gitu. Dan
Walaupun mungkin rasanya terkesan retro, yang mana itu juga sesuatu yang keren dan digandrungi oleh generasi saya hari ini gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah bentuk yang mungkin sudah lama kita juga tidak lihat di layar bioskop, mungkin 5-10 tahun terakhir gitu. Itulah yang mungkin membuat akhirnya Monster Pabrik Rambut ini menjadi sebuah tontonan horor yang berani dan juga berbeda daripada film-film yang lainnya yang mungkin teman-teman suka lihat yang ada di bioskop. Lalu berikutnya adalah bagaimana penggunaan physical effect ini, practical effect ini, itu semuanya mengharuskan kami sebagai aktor juga untuk benar-benar hadir secara sepenuhnya di momen tersebut gitu. Hadir di dalam dunia yang physical, dunia yang nyata, bukan dunia yang digital. Dan itu sangat-sangat challenging ya untuk kami gitu, karena kami harus berada, hadir, berdiri dengan 2 kaki di momen-momen yang sulit sekali untuk bisa merisetnya, Mas. Jadi ketika ada satu adegan dan kami harus mengulangnya, itu mungkin udah memakan waktu untuk 15 sampai bahkan pernah 30 menit sendiri untuk mengulang semuanya. Karena apa yang terjadi di depan mata kita, itulah tugas kami sebagai aktor untuk merespon hal tersebut. Dan dengan practical effect ini sendiri, tidak ada ruang bagi kami untuk berpura-pura sih sebagai aktor. Kami benar-benar, tubuh kami harus merespon tentang apa yang terjadi di depan mata kami gitu. Dan bagaimana soal meriset satu adegan ini ketika harus ada take ulang, ini merupakan hal yang sulit sekali dan pastinya dibantu oleh kru, cast, jajaran staff semuanya yang sangat-sangat apik, profesional dan juga passionate di bidangnya masing-masing ya. Dari mulai art, production designer, gaffer, semuanya yang ada di produksi Monster Pabrik Rambut ini punya satu visi yang sama untuk menciptakan sebuah tontonan yang berani dan juga beda untuk perfilman Indonesia. Terima kasih. Relevansinya mungkin kalau dari saya yang paling saya rasakan sebenarnya karena ya satu saya perempuan, kedua kebetulan saya juga sama-sama anak pertama, jadi ya kurang lebih saya juga paham gimana rasanya jadi putri gitu yang dan mungkin teman-teman di sini juga paham rasanya sebagai anak pertama yang ya sebenarnya nggak mau kerja di suatu tempat dan apalagi sudah menghindari tempat tersebut atau mendengar sesuatu yang kayaknya nggak nyaman di tempat kerjanya tapi tidak ada pilihan karena harus menanggung keluarga dan sebagainya. Nah itu tuh kayaknya jadi salah satu hal yang bisa dirasakan teman-teman perempuan juga. Dan sebenarnya mungkin bukan cuma putri ya, tapi kalau teman-teman media tadi ngelihat kan sebenarnya di dalam kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya secara keamanan juga tidak aman di luar monsternya ya gitu. Karena ada busri, ada ibu hamil, bahkan ya kayak adanya karakter ibu hamil aja tapi di tengah situasi yang banyaknya paku, banyaknya cairan, dan itu tuh pasti itu terjadi gitu. Dan itu di dunia nyata tuh banyak. Jadi jadi salah satu gambaran yang mungkin bisa dipikirkan bareng-bareng tentang ini udah fair belum ya gitu lingkungan kerja untuk perempuan-perempuan apalagi yang punya kondisi-kondisi khusus. Selamat siang semuanya. Menurut aku karakter Ida itu mewakili karyawan-karyawan yang tidak bisa bersuara. Jadi seperti yang kita tahu banyak sekali pekerja di luar sana, entah backgroundnya dari pabrik, kantor maupun pekerjaan dari lini apapun, mereka itu kadang-kadang suaranya dibungkam. Tapi mau nggak mau mereka itu harus berkompromi. Misalnya kayak, aduh kita overwork atau enggak, aduh ini bukan job desk gue. Tapi mau nggak mau emang karena dapur harus ngebul dan keadaan ekonomi, mau nggak mau kita harus berkompromi gitu. Jadi Ida itu merupakan salah satu karyawan yang berani bersuara. Dia itu mau untuk menyuarakan kegelisahan-kegelisahan teman-temannya yang ada di sampingnya gitu. Dan menurut aku karakter Ida ini merupakan trigger point dari film ini. Bisa dibilang dia itu trigger point yang bisa menginvestigasi kayak kenapa ya ibu saya itu bisa meninggal di pabrik. Orang-orang bilang emang kecapean atau enggak emang ya overwork atau enggak emang luput aja kali gitu. Tapi Ida percaya bahwa banyak sekali yang bisa digali, maka dari itu dia berani untuk menyampaikan kegelisahannya ke Bu Mariati. Itu sih. Mungkin untuk teman-teman yang juga sudah tahu, ini adalah kali kedua saya berkolaborasi dengan Palari Films sebagai production house. Sebelumnya di tahun 2021 pada film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang tayang di digital streaming platform. Lalu akhirnya di kolaborasi kedua ini saya juga diberikan kesempatan, tanggung jawab serta amanah untuk bisa menjadi eksekutif produser di sini. Dari awal saya ditawarkan posisi tersebut, selain menjadi aktor di depan layar gitu ya, tapi juga orang yang terlibat di belakangnya.
saya jujur excited sekali sih. Saya selalu berpikir bahwa penonton Indonesia sesuai dengan data yang tadi Kak Edi juga sudah sampaikan, bahwa penonton film Indonesia itu juga selalu haus dan lapar serta penasaran sama film-film dari Indonesia yang pastinya nggak itu-itu aja gitu. Dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk bold dan juga beraninya dari production house Palari Films untuk memberikan tawaran baru di genre horor fantasi dengan sentuhan sedikit bumbu komedi yang ajaib, juga ada nuansa retro di dalamnya. Saya sangat bangga, saya sangat merasa bersyukur bisa terlibat di dalamnya, dan rasanya buat saya sendiri sebagai generasi muda di perfilman Indonesia, ini adalah statement saya kepada industri bahwa film seperti ini yang berani dan juga berbeda itu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih. Menjawab pertanyaannya, kenapa bisa terlihat ngantuk? Jujur gak ada teknik spesifik nggak gitu, tapi mungkin sedikit aku bocorin ya, kayak sebenarnya dalam beberapa hal memang ini cukup didesain sama Mas Edwin. Kayak misalnya ketika kita proses reading, itu tuh salah satu hal yang aku ingat Mas Edwin bilang adalah coba deh conversation atau dialog antara para aktor itu mainin aja ritmenya, dipelanin aja atau dicepetin. Jadi kayak walaupun mungkin ketika kita syuting kita nggak terlalu mencoba conscious dengan itu ya Mas gitu, tapi kayaknya kadang-kadang tuh kita juga berasa bahwa ritme kita ngobrol satu sama lain tuh aneh gitu. Nah, alasan Mas Edwin pada saat itu adalah ya karena kan orang ngantuk tuh gitu, kadang kayak ngomongnya tuh rada ngelantur, kadang cepet, kadang enggak gitu. Nah, ini tuh dikondisikan gimana sebenarnya dalam situasi biasa aja udah janggal ya, karena emang rata-rata orang di pabrik ini tuh kurang tidur gitu. Tapi mungkin mereka juga nggak sadar gitu mereka kurang tidur. Itu satu. Kedua, aku dan para aktor lainnya juga pasti sangat dibantu sama departemen makeup dan kostum. Kayak ya itu celong dibikin ya. Nah jadi itu kita butek banget sih sebenarnya gitu pas di syuting itu. Tapi itu kan kayak menyenangkannya kerja di film tuh prosesnya sangat kolaboratif sekali gitu, kayak dibantu looknya seperti apa, dan itu cukup mendetail dengan bahkan kayak udah sengantuk apa gitu kan, pasti makeup juga stage-nya beda tuh gitu, kayak udah secelong apa nih matanya, udah berapa hari kurang tidur tuh pasti beda dengan yang baru seharian aja nggak tidur misalnya gitu. Kedipan gak ada sih, gak ada spesifik kedipan yang dibuat. Oh tapi mungkin satu hal yang ini mungkin jadi fun fact gitu ya, kayak misalnya karakter Putri itu sebenarnya pakai kontak lens tapi nambah diameter dikit, jadi bukan yang kayak kontak lens hitam yang agak-agak Jepang anime gitu, enggak gitu. Tapi itu dari Mas Edwin yang mendesainnya rancangan karakter Putri. Tapi in a way buat aktornya gitu juga jadi merasa oh ya ternyata kalau gue nambah diameter per 1 sentian aja itu tuh udah ngasih looks yang kayak rasanya tuh kalau nonton film gini, ini tuh matanya kayak ada yang aneh tapi apa ya? Enggak sih gitu, kayak matanya biasa aja gitu. Nah itu tuh kayak emang feeling janggal yang dikejar sesuai visionnya Mas Edwin. Kayaknya gitu. Kalau pengalaman kurang tidurnya pernah, syuting zaman dulu juga kurang tidur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih sehat. Saya ya, iya nih saat kita lagi syuting Monster Pabrik Rambut gitu ya, yang kita ngomongin kurang tidur gitu, pertanyaannya kita syutingnya cukup sehat atau enggak ya gitu. Memang ini topik yang selalu dibahas ya di dunia film gitu, bahwa kita kerja berapa jam sih, dan syuting film itu kan by nature memang kita semua freelancer gitu, kita semua direkrut saat mau syuting gitu, dan bareng-bareng nyiapin sehingga akhirnya saat produksi gitu. Nah tentunya kita berusaha keras ya untuk bisa syuting dari misalnya kayak dari pagi itu biasanya crew call misalnya jam 5, terus kita mulai syuting satu persatu datang, mulai syuting mungkin 6:30 gitu. Kemudian abis itu kita kelar bisa jam berapa ya, jam 9 malam gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya juga satu hal ya soal si jam kerja tadi, tapi biasanya di Palari ada juga yang harus kita jagain yang istilahnya turnover time.
turnover time itu apa sih? Artinya begitu kita misalnya lewat gitu hari itu, kita ada hal-hal yang kayak tadi Iqbal sama Edwin bilang ya, soal practical itu kan juga perlu ensemble dan orkestrasi semua kru gitu ya, dan aktor juga gitu. Jadi saat tiba-tiba kita ada yang lewat, yang kita jagain, abis itu turnover sampai besok itu harus minimal 8 jam. Itu menurut saya sistem yang juga harus dijagain ya. Satu hal, kita berusaha keras untuk menjaga berapa jam kita bekerja lagi syuting. Hal yang kedua yang harus juga dijagain adalah turnover time-nya berapa lama. Maksudnya kalau kita sampai udah lewat dari misalnya jam 9 gitu, jam 10 gitu, jam 11, tapi konsekuensinya kita besok harus 8 jam. Setelah 8 jam baru ada callingan lagi. Efeknya apa konsekuensinya ke produksi? Kita pasti besok schedule-nya mundur tuh semuanya. Tapi menurut saya dua hal itulah yang harus diperhatikan gitu loh. Jam kerjanya sama turnover time. Supaya semua kru juga semua lini punya minimal 8 jam udah bisa pulang di rumah gitu sih. Iya, tambahan sedikit aja. Ini sesuatu yang memang menjadi refleksi juga. Of course dengan membuat film ini kami juga jadi berkaca bagaimana kita menjalani ini semua dan bagaimana ke depannya. Ini the good thing of like making this film, sekaligus kita juga berefleksi. Salah satu yang memang coba dari saya pribadi juga dengan film-film itu selain jam kerja, of course kita berusaha always be better. Of course dari zaman dulu saya pernah jadi kru, saya pernah syuting 26 jam dan saya udah teler gitu ya, kayak udah nggak functioning otaknya. Disuruh apa udah ngerjain yang lain karena ya simply seperti film ini gitu. Itu yang industri ini dengan kami juga di asosiasi ya, karena kami bagian dari asosiasi Aprofi juga, ini sesuatu yang selalu kita bahas dan itu yang berusaha kita siapkan bagaimana berusaha menjadi lebih baik, jadi makin kedepannya juga semakin kita benahi. Dan bukan cuma masalah jam kerja seperti tadi Mbak Dede bilang, tapi juga ada hal-hal yang kita jaga tentang keamanan dan kenyamanan semua manusia yang ada di dalam produksi atau di project film ini gitu ya, dari ngomongin berusaha menjauh dari bully, kekerasan ataupun sexual harassment and everything, itu yang kita coba jaga dan kita punya tim terhadap itu. Jadi semoga kita berusaha menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan semoga industri bukan cuma PH-PH tertentu tapi juga semua PH bisa berusaha memperbaiki sistem kerja ini. Apakah aku sudut pandangnya berubah ketika main film ini gitu terhadap dunia fashion? Sebenarnya ini justru membuka mata aku, soalnya seperti yang kita tahu di pabrik ini tuh buat wig aja itu emang caranya emang cukup melelahkan. Kita harus menyulam rambutnya satu persatu, kita harus nyisirin pakai paku, dan itu lingkungan kerja yang cukup berbahaya. Ditambah lagi salah satunya adalah pembuatan manekin dengan bahan fiberglass ya. Itu kan bahannya yang sangat kecil, mikroskopik, jadi kayak cukup membahayakan kalau misalnya nggak pakai masker gitu. Yang menariknya itu adalah kita tahu bahwa lingkungan kerjanya itu berbahaya, tapi karena itu kita harus lebih sadar dan lebih conscious ketika kita berbelanja gitu. Kan zaman sekarang udah banyak sekali ya influencer yang membahas gitu, kalau misalnya beli baju ya jangan gara-gara fast fashion, gara-gara tren atau apapun gitu. Jadi ketika kamu berbelanja, kamu itu harus tahu dari mana sih ini tuh pabriknya, dari mana, ini bikinnya gimana, apakah safe atau enggak gitu. Jadi karena film ini mataku jadi lebih terbuka aja sih. Saya memerankan Ibu Sri yang dari generasi X ya. Ibu Sri itu barangkali dibesarkan oleh orang tua yang lahir sebelum zaman kemerdekaan. Jadi waktu zaman kemerdekaan itu kan orang tua kita tuh, orang tuanya Bu Sri ya ceritanya, diajarkan harus kerja keras agar kamu sukses. Jadi mindsetnya Bu Sri itu ya gitu, nggak ada yang lain, ngikut, harus kerja keras, harus gini, kalau nggak bisa. Nah, dan generasi setelahnya kan nggak gitu lagi. Jadi dia di film itu seperti yang cari yang geng sets, pendong opposite-nya dari yang muda itu loh. Udah ngikut aja, diem aja nggak apa-apa, asal kamu gini pasti bisa gitu. Jadi Ibu Sri itu sebenarnya yang opposite dari mereka itu.
Dan secara pribadi saya sebenarnya sangat beda. Ya. Saya pemberontak yang membuat banyak woman circle dari 20 tahun. Saya selalu seluruh dunia membangkitkan semangat perempuan bahwa kita itu adalah sama dengan laki-laki, hanya punya 2 kromosom X dan laki-laki punya 1 kaki yang hilang. Yang kita yang lebih lengkap kan itu. Jadi untuk saya agak aku mainkan peran ini ya. Bagi saya justru sangat sangat challenging ya, karena saya orangnya berani. Dari umur 18 tahun saya udah keluar negeri main teater di sana, karena di Indonesia waktu itu main teater kan harus bayar dan di luar negeri dibayar gitu ya. Sedangkan dan saya memerankan peran yang ini, jadinya awalnya itu wah ini seru sekali ya, sesuatu yang tidak kita mainkan sehari-hari itu. Jadi ya itu aja sih. Saya tinggal di Jerman sejak 1989, 90 ya, udah 36 tahun saya tinggal di Jerman. Terus saya awalnya juga di Berlin kan. Terus di Berlinale tuh saya merasa gimana ya? Saya merasa itu rumahku yang kedua gitu kan. Ketika ditanyakan oleh moderatornya, aku lupa aku harus jawab pertanyaannya. Aku balik dia, aku begitu kayak, wow, I'm so happy to be here di rumahku yang ini dengan orang-orang Indonesia. Aku tiba-tiba kehilangan semua ini. Dan yang lucunya orang Jerman tuh, aku kan wawancara beberapanya. Ya. Mereka bilang gini, aku nggak tahu loh, karena di Jerman tuh nggak ada, jarang sekali film horor, jarang. Kalau horornya kita tuh barangkali yang kayak gelap, nggak ada matahari, yang bukannya nggak horor kayak Indonesia gitu kan. Mereka heran kenapa Indonesia tuh suka banget horor gitu ya. Terus mereka cerita, mereka kaget. Aku pikir akan ada setan, ada gini. Ternyata banyak pesan-pesan positif di sana. Mereka sangat reaksinya sangat positif sih. Mereka senang sekali. Apa tadi pertanyaannya? Memerankan karakter Rudy, iya. Kalau kita lihat tadi adegannya yang dimainkan oleh Rudy kan pas pertama kali baca terus kemudian akhirnya nonton hasilnya gitu ya. Keinginannya dia kan cuma sederhana ya sebenarnya, kayak cuma pengen sepatu gitu. Sesuatu yang sangat sederhana. Tapi kemudian dia harus masuk ke dalam sistem pabrik, sistem reward gitu ya, bintang-bintang, semakin banyak dapat bintangnya, semakin banyak dapat duitnya gitu. Dan kemudian ketika dia ngejar itu semua, dia harus berakhir is that gitu. Nah ini kan yang gue rasa terjadi di banyak hal. Saya penyanyi kebetulan di jangan dong. Misalnya gue jadi refleksi soal, bayangin aja ya, maksudnya ini terjadi di banyak hal. Misalnya soal streams gitu, tahu penyanyi selalu ngejar kayak angka streams yang tinggi gitu, viral, pengen lagunya viral gitu. Sementara hal itu seringkali jadi ilusi buat kita, pengkaryaan yang terjadi akhirnya jadi mengarah ke sana gitu, dan menghilangkan diri kita sebagai seorang pekarya yang benar-benar harusnya ngomong sesuatu yang punya bobot, kemudian harus berkurang hanya karena mengejar viralitas itu, angka-angka itu. Dan in the end of the day tergantikan juga karena semakin banyak, setiap Jumat kita keluar banyak rilisan lagu gitu, dan tergantikannya begitu cepat gitu. Aku rasa ini sih yang hadir di karakter Rudy dan jadi refleksi buat aku. Alhamdulillah di calling lagi, alhamdulillah. Apa artinya untuk seorang Sal di calling lagi? Artinya sangat luar biasa. Yes. Akunya maksudnya enggak. Artinya bahwa aku senang karena pertama kali aku main film diajaknya sama Bung Edwin, sama teman-teman Palari. Dan kebetulan seperti Dendam juga ditulis sama Mas Eka. Yes. Betul. Jadi ini kedua kalinya aku sangat merasa gak perlu nangis ya. Itu sangat luar biasa. Dia udah nyiapin loh, mau nangis nih kayak ini. Merasa sangat luar biasa, sangat terhormat, satu pengalaman belajar, dan perasaannya masih sama di hari pertama aku bekerja dengan mereka sampai hari ini. Orang-orangnya masih sama, sikap kolaborasi yang sangat terbuka luar biasa buat aku yang berangkat dari musik ya, sangat merasa disambut dan diajarin ya gitu dengan baik. Aku rasa itu ya, public speaking belajar lagi kira-kira ya. Setiap dipanggil Kev tuh harus ada posenya dulu kan, ya kan? Kev. Yes, Kev, kita pengen tahu apa yang menjadi pembelajaran terbesar seorang Kev saat dipercaya menjadi karakter Tohar di film Monster Pabrik Rambut ini. Silakan Kev. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Selamat sore. Selamat sore. Belajar dari Iqbal dan Sal. Mana gantengnya? Oke,
sekali aja ya. Oke teman-teman, nama saya Kev. Saya di sini memerankan karakter menjadi Tohar. Tohar adalah salah satu cerminan buru-buru dan pekerja-pekerja PT Raga Abadi. Jadi Tohar juga mengalami nasib yang sama dengan pekerja-pekerja lainnya. Dia bingung apakah dia masih punya mimpi di luar sana. Dia sampai lupa dia tujuannya di sini untuk apa, karena dia berada di dalam sistem yang sangat-sangat lama dan semakin hari semakin buruk. Dan ya itu juga terjadi, mungkin banyak dirasakan oleh teman-teman atau mungkin saya pribadi ternyata juga merasakan. Saya di sini seorang konten kreator kan. Oh, jadi gimana? Ya padahal seorang konten kreator. Yes. Iya. Solid. Bisa ada teman-teman. Saya juga ternyata merasakan tadi Sal Priadi di situ bilang sebagai seorang musisi yang mungkin saya juga sebenarnya sekarang seorang musisi kan. boleh. Jadi juga ternyata saat Sal bahas streams, angka, saya juga merasakan loh, ternyata saya sebagai seorang content creator juga merasakan ternyata saya juga dituntut oleh eksistensi, oleh value yang selalu dituntut sama, bahkan lebih setiap harinya. Terus juga dari audiens yang selalu punya demand untuk Kev, kok hari ini nggak upload ya? Itu tuh setiap hari selalu ada masuk ke DM Instagram saya, dan saya juga merasa apakah ini menjadi sistem yang lama-lama menjadi buruk untuk diri saya pribadi, dan mungkin itu juga dirasakan oleh Tohar di PT Raga Abadi. Gantengnya dulu, mana gantengnya? Tadi Sal udah, Mas udah ya, jangan ada lagi. Oke. Thank you. Oke. Kalau tawaran udah pasti banyak ya. Bercanda teman-teman. Iya. Alhamdulillah saya senang banget dan ini menjadi film pertama yang ternyata juga kan semua orang udah tahu bahwa film dari Pelari, apalagi dengan direktur Edwin, itu menjadi film yang sangat luar biasa dan selalu berbeda dari film-film Indonesia lainnya. Makanya semoga kedepannya saya akan tetap menjadi kreator, nggak jadi konten kreator terus gitu. Maksudnya konten kreator itu tuh kan belum banyak ya, makanya saya juga akan memperkenalkan. Ada ya nanti tuh jadi konten kreator, jadi hari-hari konten kreator nanti sambil main film. Gitu ya, semoga banyak lah Mas ya. Semoga amin, doakan juga teman-teman. Dan sebenarnya saya juga meminta mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menerima saya dan memberikan kesempatan saya berada di layar yang sebesar ini. Yang sebelumnya hanya setiap hari cuma melihat, mungkin bisa dilihat di layar handphonenya yang sekecil itu. Terima kasih Bung Edwin dan para jajaran di sini sudah memberikan saya kesempatan. Mau Pak Juni nanti seluruh Indonesia layarnya besar banget nih kan. Iya. Yes. Bismillah. Deg-degan parah sih. Tapi sambil sombong ya. Harus. Oke, siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker. Solid. Ya, menyenangkan sekali lah ya, pokoknya kita 4 Juni kita kan teman ya, filmmaker dan media itu one thing gitu ya, satu hal bahwa kita mencintai sinema Indonesia gitu. Dan saya rasa kita punya kepedulian yang sama, dan saya percaya juga kita sebagai filmmaker di sini bisa duduk bersama bareng-bareng seperti ini, sejajar dengan teman-teman dari jurnalis, dan kita semua peduli untuk membuat lingkungan kerja kita sehat dan sinema kita juga makin mantap. Siap, solid. Dari teman-teman filmmaker diwakili oleh Bung Edwin, dari teman-teman cast diwakili oleh Rachel Amanda. Silakan Amanda, closing statement-nya. Solid. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan waktu untuk datang dan nonton. Semoga memberikan pengalaman experience yang beda daripada film-film lainnya. Dan ya tentunya boleh diceritakan pengalamannya bagaimana, dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang belum nonton tanggal 4 Juni 2026.